Kalau membunuh tikus kan tidak perlu membakar lumbungnya. Karena tikusnya sudah menguasai lumbung. Karena departemen itu yang mestinya mengayomi rakyat ternyata korupsinya gede-gedean. Sampai hari ini. Presiden keempat Republik Indonesia, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, dikenal sebagai figur pemimpin yang masyhur akan keteladanan di masa hidupnya sebagai seorang ulama di kalangan para pecintanya. Gus Dur adalah seorang berintegritas yang mengutamakan kejujuran dalam tindakan maupun tutur katanya. Tidak jarang mantan ketua PBNU itu mengeluarkan pernyataan yang bagi sebagian pihak begitu sulit dipahami pada masanya. Namun boleh percaya boleh tidak, kewalian perkataan Gus Dur perlahan terbukti benar dan menjadi kenyataan setelah bertahun-tahun. Salah satu perkataan yang begitu diingat adalah saat Gus Dur berbicara soal korupsi di negeri tercinta. Kami coba rangkum selengkapnya berikut ini. Pertama, perkataan mengenai penegakan korupsi di Indonesia. Dalam sebuah wawancara dengan presenter televisi nasional Andi Noya, Gus Dur ditanya mengenai peluangnya kembali maju dalam pemilihan presiden terdekat. Andi Noya berkata, sedikit berandai-andai Gus Dur, kalau akhirnya Gus Dur tidak jadi maju, siapa kira-kira tokoh yang Anda anggap pantas memimpin negeri ini ke depan? Alih-alih langsung menjawab, Gus Dur justru menyelah sembari berkata, lebih dulu tanyalah apa yang harus dilakukan bangsa kita. Gus Dur pun melanjutkan dengan berkata, bangsa kita itu paling kaya di dunia, kok jadi paling melarat sekarang? Andi Noya yang menyela kemudian berkata, artinya apa Gus? Gus Dur pun menjawab, karena korupsi dibiarkan tidak ditindak. Pungkas Gus Dur dibarengi tepuk tangan para audiens. Dalam momen lain, sebuah perkataan juga pernah dikeluarkan Gus Dur mengenai prediksi kondisi ekonomi Indonesia di masa depan. Gus Dur berkata, ekonomi asal pelaku-pelakunya bersih, tidak korupsi, insya Allah lah ekonomi bisa bangun. Apalagi Indonesia, gak ada negara yang kekayaan alamnya seperti kita. Besar sekali, kata sang guru bangsa. Kedua, perkataan soal korupsi di Departemen Sosial. Pada zaman pemerintahan Presiden Gus Dur, terdapat satu kebijakan yang sempat mengundang pro kontra di antara para elit politik. Kebijakan itu adalah pembubaran Departemen Sosial dan Departemen Penerangan. Banyak pihak mempertanyakan alasan dibalik Gus Dur membubarkan kedua departemen itu. Namun akhirnya Gus Dur menjawab sendiri secara lengkap rasa penasaran publik mengenai alasan besar dibalik kebijakan itu. Dalam wawancara kepada Andi Noya di Metro TV pada 2008 silam, Gus Dur menyebut kalau koruptor di Departemen Sosial sudah terlalu banyak dan mampu menguasai seisi kantor. Karenanya lebih baik dibubarkan. Andi Noya yang merasa penasaran bertanya kepada Gus Dur, untuk Departemen Sosial dulu, apa alasan persisnya? Sementara banyak orang terlantar yang perlu diayomi departemen ini. Gus Dur lantas menjawab, persisnya itu karena departemen yang mestinya mengayomi rakyat ternyata korupsinya gede-gedean sampai hari ini. Kata Gus Dur sambil tangannya memukul kursi saat menjawab pertanyaan Andi Noya. Andi Noya yang merasa tak puas dengan jawaban Gus Dur kemudian mempertanyakan sebuah logika tentang pembubaran Departemen Sosial. Andi menyebut langkah Gus Dur seperti membunuh tikus dengan cara membakar lumbungnya. Kalau membunuh tikus kan nggak perlu membakar lumbungnya Gus, ujar Andi.
Oh memang, Gus Dur langsung membalas karena tikusnya sudah menguasai lumbung. Pungkas Gus Dur dibarengi tawa audiens. Seiring waktu, peringatan Gus Dur ihwal korupsi besar dalam tubuh Departemen Sosial masih belum terbantahkan. Setelah Departemen Sosial dihidupkan lagi, korupsi langsung menimpa institusi itu. Tepatnya saat dipimpin Bahtiar Hamsyah pada periode 2001 sampai 2009. Pada tahun 2010, KPK menetapkan Bahtiar sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan mesin jahit dan impor sapi di Departemen Sosial. Ia divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta dan dihukum 1 tahun 8 bulan penjara. Setelah kasus itu, tentu kita bisa melihat rentetan kasus korupsi lain di tubuh Kementerian Sosial. Mulai dari kasus korupsi Idrus Marham tahun 2018, Juliali Batubara 2020, dan kasus korupsi bansos beras yang melibatkan penetapan 6 tersangka pada tahun 2023. Ketiga, tuduhan soal korupsi di masa lalu. Pencabutan TAP MPR nomor 2 tahun 2001 bukan saja menegaskan bahwa Gus Dur tidak pernah terlibat dalam tuduhan penyelewengan dana yang selama ini menjadi alasan diberhentikannya sebagai presiden. Namun, pencabutan itu juga menegaskan perkataan Gus Dur yang sebelumnya pernah diungkapkan ke publik kini menjadi kenyataan. Dalam sebuah wawancara dengan Andi Noya, Gus Dur pernah mendapatkan pertanyaan mengenai peristiwa pelengseran dirinya dari kursi presiden. Andi Noya berkata, "Tapi begini Gus, setelah Anda merasa itu tidak sah, tapi toh kenyataannya Gus Dur digantikan Megawati. Sekarang kita punya presiden namanya SBY, semuanya berjalan normal saja. Lalu apa negatifnya bagi bangsa dengan pelengseran itu?" Gus Dur dengan santai menjawab, "Bukan soal bangsa, ini soal hukum. Saya dilengserkan secara politik, namun secara hukum saya tidak pernah dibuktikan saya bersalah." Pungkas Gus Dur. Keempat, humor Gus Dur soal korupsi jadi budaya. Dikutip dari NU Online, diceritakan bahwa dulu saat Gus Dur menerima seorang tamu, sang guru bangsa mendapatkan pertanyaan serius tentang korupsi di Indonesia. Awalnya Gus Dur bercerita tentang seorang pemimpin nasional yang mempunyai sikap tegas terhadap kejahatan korupsi. Kemudian tiba-tiba seorang tamu melayangkan sebuah pertanyaan, "Gus, tentang korupsi di negara kita. Kenapa ya Gus? Seolah sudah menjadi budaya," tanya seorang tamu. Dengan santai Gus Dur menjawab, "Ah, budaya gimana? Zaman sekarang korupsi relatif bisa dipantau dibandingkan era-era sebelumnya," jawab Gus Dur dengan santai. Tamu lain yang mendengar merasa penasaran dan kembali mengajukan balasan dengan berkata, "Memang korupsi di zaman-zaman sebelumnya gimana Gus?" Gus Dur pun menjawab, "Karena di zaman Orde Lama korupsinya di bawah meja, di zaman Orde Baru di atas meja. Nah di zaman reformasi mejanya sekalian dikorupsi." Pungkas Gus Dur dibarengi tawa semua tamu. Dari semuanya, lalu bagaimanakah pendapatmu? Tulis di kolom komentar.